Saya ingin menyampaikan kajian kita secara spesial menghormati bulan Rabiul Awal untuk memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya kita kurang sopan ketika bulan ini berlalu tanpa ada momen-momen yang mengingatkan kita bagaimana menggugah kembali kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ada satu harapan besar dari momen-momen seperti ini, mengingatkan kembali bagaimana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak dilahirkan sampai wafat. Beliau berpesan tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa-apa, tidak berpikir tentang keluarganya, tapi berpikir tentang umat. Jadi aneh, sholat, jangan lupa sholat, perhatikan sholat itu. Dan perhatikan juga kaum ibu, kaum perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takil Quranul Karim. Kita buka halaman 459. Halaman 459 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim. Qulillahu a'budu mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allahu
به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى والذين كذبوا الطاغوت يعبدونها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله مطاما ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله مطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم Bapak, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kajian kita secara spesial menghormati bulan Rabiul Awal untuk memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab rasanya kita kurang sopan ketika bulan ini berlalu tanpa ada momen-momen yang mengingatkan kita bagaimana
menggugah kembali kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Saya punya perkumpulan manakib tiap bulan, setiap malam tanggal 11. Tapi ketika bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ini, kita pergunakan untuk membacakan sholawat, tidak lagi zikir-zikir yang berkaitan dengan manakib itu sendiri. Bagaimana kemarin sudah dilaksanakan di rumahnya Daud, rumahnya Presiden almarhum. Oleh karenanya ada satu harapan besar dari momen-momen seperti ini, mengingatkan kembali bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW itu sejak dilahirkan sampai wafat, sejak dilahirkan sampai wafat. Malah kemarin saya punya inisiatif untuk berbicara tentang sosok pribadi agung ini dari kewafatannya. Tidak lagi seperti ngetren pada tahun-tahun sebelumnya, selama ini itu memperingati dari segi kelahirannya. Padahal dari segi wafatnya saja Rasulullah sudah ada momen-momen penting yang perlu kita kaji, yang perlu kita cerna, sehingga kita bisa memahami begitu besarnya perhatian baginda Rasul ini pada umatnya. Misalnya antara lain ketika hari-hari menjelang wafat, beliau itu berwasiat as-shalah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Di beliau berpesan tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa-apa, tidak berpikir tentang keluarganya, tapi berpikir tentang umat. Jadi sholat, jangan lupa sholat, perhatikan sholat itu. Dan perhatikan juga kaum ibu, kaum perempuan. Dua hal ini sebetulnya momennya sangat mendasar dalam kehidupan kita. Sholat, kemudian bicara tentang perempuan, di mana perempuan menjadi madrasah, menjadi sekolah. Jadi al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama. Bagaimana tidak? Sang ibu sudah menggendong bayinya di dalam kandungannya selama 9 bulan 10 hari. Nah, itu sudah merupakan pendidikan terhadap janin. Nah, kemudian lahir, menetei sampai umur 2 tahun, menetei. Nah, kemudian sudah itu dibimbing untuk sekolah di PAUD, di TK, sebagainya. Jadi peletakan dasar-dasar pertama terhadap pendidikan anak itu ada pada ibu. Oleh karenanya wajar dan pantas sekali kalau kemudian Rasulullah di antara wasiatnya itu as-shalah, 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 an-nisa, an-nisa. Tapi bukan itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Kita akan bicarakan tentang satu hal yang penting berkaitan dengan kelahiran, peringatan kelahiran. Di dalam Al-Quran, istilah peringatan ini al-dzikra. Seperti tadi disebutkan, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sungguhnya di dalam hal yang demikian itu terdapat peringatan li ulil albab bagi orang yang punya akal. Dzikra itu peringatan. Nah, kata bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf zal, kaf, dan ra dipergunakan oleh Al-Quran tidak hanya untuk peringatan. Antara lain nama bagi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, Al-Dzikra, Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kamilah, bukan yang lain. Itu maknanya. Nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Dzikra, Al-Quran. Di sini kata yang terdiri dal, kaf, dan ra diartikan sebagai Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya kamilah yang menjaga, memelihara Al-Quran itu. Pernah saya sampaikan kan, orang yang hafal Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Orang yang hafal Al-Quran dijaga oleh Allah. Dijaga tentang kehidupannya, dijaga tentang keimanannya, dijaga tentang keselamatannya, dan hal-hal yang lain.
Kenapa begitu? Karena orang itu sudah dinilai oleh Allah ikut menjaga Al-Quran. Jadi kalau Allah yang menurunkan Al-Quran, kemudian ada orang menghafal Al-Quran, itu dijaga oleh Allah karena ikut-ikut menjaga Al-Quran. Justru itu bahasanya hafid. Tadi la hafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dari kata hafal, itu menghafal, hafal itu menjaga atau memelihara. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, adzikr Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang kepada Al-Quran itu lahafidun, menjaga, memelihara. Jadi orang yang menghafal Al-Quran berarti ikut-ikut menjaga Al-Quran. Nah, orang-orang yang ikut menjaga Al-Quran itu bagaikan figura yang menjaga agar supaya foto tidak rusak. Kita punya foto kesayangan kita, kenang-kenangan, ada momen di situ. Nah, kemudian kita berikan figura. Figuranya juga kita bersihkan. Karena figura ini ikut menjaga foto saya, foto kita. Kan begitu pemahamannya. Jadi orang yang ikut menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Ini putranya Pak Pano ini ada yang sedang proses menghafal Al-Quran. Berapa juz sudah Pak Pano? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Kafi ini juga ngapalkan, belum selesai. Sebagai kocor melono. Sudah dihamkan. Anak saya juga imdat sudah berapa? Sudah paruh lebih. Alhamdulillah, ada di Fitri di sana. Insyaallah. Ikut menjaga Al-Quran. Ya kalau sudah yang tua seperti saya, katanya sulit untuk menghafal Al-Quran. Sudah banyak pikiran-pikiran dan memorinya sudah nggak bagus lagi, memorinya sudah lama. Jadi yang anak-anak kita digiring, diberi motivasi untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan antara lain, kalau misalnya menghafal Al-Quran 30 juz, di situ ada surah Al-Baqarah, surah At-Tabarok, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa inna siapa yang hafal itu, nanti surat ini membela kita di kuburan. Ketika ada malaikat mau mengazab, jangan macam-macam malaikat. Saya ada di badan orang itu. Jadi surat Tabarok itu membela kita nanti di kuburan. Makanya kan kalau di kalangan orang-orang Madura itu ada surah-surah Munjiat. Pernah dengar? Ya. Nah, surah-surah Munjiat ini ada 7 surat dalam Al-Quran yang Al-Munjiat bisa menyelamatkan. Pertama surat Alif Lam Mim saja. Kemudian yang kedua surat Yasin. Yang ketiga surat Dukhan. Yang keempat surah Waqi'ah. Yang kelima surah Tabarok itu. Yang keenam surah Al-Hatahal Al-Insan Kemudian yang ketujuh surat Al-Burud. Bersama Idatil Burud. Itu di Madura sudah hafal semua anak-anak itu. Saya surat Kahfi hafal. Karena mulai kecil dulu fokus mantap hafal. Nah, anak-anak kita yang kecil-kecil itu sudah mulai. Nah, kembali kepada itu, inna nahnu nazzalna dzikra. Adzikra di situ diartikan Al-Quran. Nah, sedang yang di sini tadi, inna fi dzalika ladzikra lil albab, adzal kafra di sini diartikan sebagai peringatan. Kemudian kalau saya buka-buka kamus besar bahasa Indonesia yang ditulis dan disusun oleh WDS Purwa dan Minta ya. Di situ disebutkan peringatan itu berasal dari kata ingat. Kemudian diberi awalan per, kemudian dan akhirat an. Peringatan.
Ingat, kata dasarnya ingat. Salah satu artinya atau artinya diantaranya adalah timbul kembali dalam pemikiran. Yang selama ini sudah hampir lupa, dengan peringatan timbul kembali dalam pemikiran kita. Mungkin dalam 11 bulan ini kita lupa baginda Rasul. Kita lupa menteladani Rasulullah SAW. Oleh karena itu kemudian ada peringatan. Nah, peringatan itu dimaksudkan agar supaya timbul kembali dalam pikiran kita terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Ada diartikan juga menaruh perhatian. Dengan peringatan itu kita berarti fokus menaruh perhatian terhadap apa yang selama ini hampir kita lupakan. Artinya lagi adalah ingat, itu artinya sadar. Ingat itu artinya antara lain juga sadar. Jadi timbul kembali dalam pemikiran, itu artinya ingat. Kemudian ada menaruh perhatian terhadap sesuatu yang selama ini hampir kita lupakan. Nah, kemudian ada kesadaran di situ. Ada kesadaran untuk mengikuti apa yang kita ingat itu. Di peringatan. Nah, cuman belakangan kita sudah lama kehilangan makna daripada peringatan itu. Selama ini kita sudah lama terjebak dalam rutinitas. Tidak hanya dalam peringatan hari-hari besar keagamaan, tapi juga peringatan hari-hari besar nasional. Kita sudah terjebak dalam rutinitas. Tidak memahami dan tidak mencoba meneliti makna daripada peringatan-peringatan yang kita selenggarakan. Nah, termasuk juga peringatan Maulid ini. Sudah lama kita terjebak. Hanya pura-pura. Nanti kalau ada mendatangkan pembicara di luar, nama dia pidatonya. Wah, enak ya pidatonya. Macam-macam. Dengan biaya yang puluhan juta kadang. Tidak pernah kita akan evaluasi. Apa hasilnya? Nah, itu yang selama ini kita lakukan, yang selama ini kita selenggarakan. Apa peringatan Isra Mi'raj, apa peringatan Maulid, atau peringatan apa-apalah. Juga peringatan hari-hari besar nasional juga begitu. Kita sudah lama terjebak dalam rutinitas dan kehilangan makna yang sesungguhnya dari peringatan itu. Peringatan itu tadi begitu itu rutin. Tiap tahun rutin. Tapi tidak pernah kita mencoba untuk menyerap makna yang sesungguhnya dari peringatan itu. Padahal kalau kita mengacu pada kamusnya Purwadarminta itu, ingat agar supaya timbul kembali bagaimana perjuangan para pejuang kita dulu untuk memperoleh kemerdekaan dan bagaimana cara untuk mensyukuri kemerdekaan. Nah, itulah sebabnya maka pagi hari ini saya ingin berbicara tentang peringatan Maulid ini. Ketika kita berbicara tentang peringatan Maulid, walaupun seperti itu, artinya walaupun selama ini kita kehilangan makna daripada peringatan itu, walaupun selama ini kita hanya terjebak dalam rutinitas, itu penting peringatan itu terus kita lakukan sambil kita memunculkan pemikiran kritis. Sambil kita munculkan pemikiran kritis untuk berani berbicara tentang sesuatu yang sudah dianggap mapan. Untuk menyampaikan sesuatu dan berbicara tentang sesuatu yang sudah selama ini kita anggap mapan. Sudah biasa, sudah menjadi tradisi. Kita munculkan sisi kritis. Apalagi peringatan itu bila dikaitkan dengan sabda Rasul, di mana Rasulullah bersabda, Bada'al Islam ghariban. Semula Islam itu datang bagaikan sesuatu yang asing. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban atuba lil ghuraba
Gila. Manil. Berubah. Ya, Rasulullah. Kola. Alladzina yuslihuna ena sadana. Badal Islam ghariban. Islam itu datang dalam sesuatu yang asing. Begitu Islam pertama datang dibawa oleh Nabi, hanya berapa gelintir yang beriman? Dari kelompok-kelompok, dari golongan orang-orang cepu Abu Bakar cuma. Kemudian dari golongan anak-anak Sayyidina Ali, dari ibu-ibu Siti Khadijah, tidak ada. Hanya 3 orang ini. Asing. Sampai Rasulullah di Musa di periode Mekah. Asing. Wasaya untuk beriman dan akan kembali Islam itu asing. Wasaya untuk beriman dan kembali Islam itu akan asing. Nah sekarang sudah asing kan? Sudah gak ada yang nyontoh Rasulullah, yang perhatian terhadap sunnah-sunnah Rasul. Asing. Apalagi adanya Android ini, semakin kita diperjauh jarak kita dengan Rasulullah. Wasaya untuk beriman. Kata Nabi, Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Para sahabat tidak paham. Gila dikatakan oleh para sahabat, manil ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang-orang asing yang Tuhan maksud itu wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, alladzina yuslihuna sadana. Orang-orang yang tetap berpijak dalam kebaikan dan berbuat baik di kalangan manusia pada rusak. Itu orang asing namanya. Orang asing. Bagaikan gajah hitam kemudian di tengah-tengah ada gajah putih. Gajah yang putih itu asing di tengah-tengah gajah-gajah yang warnanya hitam. Kita juga begitu di tengah kerusakan ini. Kemudian ada di antara kita yang sudah berpijak pada kebenaran, berpijak tentang kebaikan, gandrung berbaikan. Nah itulah yang dimaksud Allah sebagai al-ghuraba. Apabila dikaitkan dengan ini, peringatan-peringatan itu masih perlu terus kita laksanakan. Sambil kita mengevaluasi, sambil kita munculkan pemikiran-pemikiran kritis agar supaya tidak terus-terusan seperti ini. Kita evaluasi. Oke lah, penyelenggaraan itu dilaksanakan. Kemudian di dalam merencanakan sesuatu itu kan ada perencanaan. Ada di situ ada waktunya, tempatnya di mana, siapa panitianya, dananya berapa. Itu kan perencanaan. Nah kemudian selain perencanaan itu ada evaluasi setelah selesai. Nah sekarang kan ada yang dievaluasi hanya untung ruginya, cukup enggak, berapa hasil donaturnya, tentang isi dan materinya sampai seberapa dampak positif bagi warga masyarakat sekitar. Seasalkan masjid pakunya itu juga, ya kan? Iya. Iya kan? Tidak berhasil. Tidak ada perkembangan. Kalau ini dievaluasi seperti itu, kan lebih bagus. Ada langkah-langkah lanjutan. Kenapa bisa terjadi begini? Nah, tidak lanjut. Setelah peringatan, apa materi yang disampaikan oleh seorang mubalik? Nah, kemudian kita catat. Itu kemudian kita bahas. Ambil langkah-langkah berikutnya di tengah masyarakat. Mestinya kan begitu. Nah, kalau saya berbicara seperti ini asing ya. Di tengah-tengah orang yang sudah berpaham, dia menganggap sesuatu sebagai sesuatu sudah mapan. Kalau ada bicara begini, asing, tak keren. Asing. Tidak dirikan. Ya, akhirnya karena nyeleneh pemikirannya, akhirnya dikucilkan. Kan begitu. Iya. Nah, dalam kasus COVID saja, saya kan keras. Radikal lagi. Karena dasar saya jelas, dasar Al-Quran, dasar kemudian ajaran-ajaran Rasul. Yang karena tidak sesuai dengan mereka berusaha agar supaya terkecilkan. Nah begitulah. Tapi tidak apa-apa, karena ingin jadi orang yang berubah, orang yang asing di tengah orang-orang berpikir ya seperti itu. Saya ingin tetap berada dalam jalur kebenaran kebaikan.
Semoga kita ini yang tergolong orang-orang yang asing, Pak. Iya, iya. Tapi bukan aceng. Jadi itu ramalan Rasulullah seperti itu. Karena demikian, maka sekali lagi peringatan-peringatan yang selama ini kita lakukan ya berlanjut terus. Tapi kemudian kita munculkan pemikiran, bagaimana sih di kampung-kampung misalnya di desa, di kampung-kampung, di dusun-dusun ada peringatan itu. Coba pemikiran seperti ini dimunculkan, sehingga kita tidak terlena dalam rutinitas. Ada evaluasi, ada perencanaan dan sebagainya. Nah, kan kita hidup ini ada istilah ambek paramarta, ya bahasa Sanskerta ini. Ambek paramarta itu artinya mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting, mendahulukan sesuatu yang penting daripada yang tidak penting. Kan cara hidup kita seperti itu mestinya. Cara hidup kita bahkan ada satu hasil Basul Masail yang mengatakan bahwa lebih utama berpikir tentang anak yatim dan pendidikan orang tidak mampu daripada berumroh berkali-kali dan haji berkali-kali. Nah ini karena pendapat ini nyeleneh dan sesuai dengan arus, tidak laku ini, tidak laku. Padahal ini prinsip perjalanan Rasulullah. Umroh 2 kali, tapi masyarakatnya terabaikan. Masyarakatnya anak-anak yatim terbengkalai pendidikannya. Nah itu kan ibarat apa ya? Ibarat kera nangkap walang, nangkap taruh sini, kemudian nangkap lari ini. Jadi tidak ada yang kena, Yang kanan nangkap walang, kemudian ditaruh di kelinci benar, ya kemudian yang kiri nangkap benar. Ini kan lari. Jadi begitu nasib kaum muslimin. Dan ini supaya ya kita hentikan cara-cara. Kalau tidak bisa dihentikan 100%, perlahan-lahan kita munculkan pemikiran kritis seperti itu. Setuju kan Bapak? Setuju. Ya begini cara hidup kita. Dan itu bimbingan Rasulullah seperti itu. Jajaran Rasulullah seperti itu. Misalnya, rahimallahu ra'an amila syai'an atqana. Allah akan memberi rahmat dan membelasi Allah bagi orang yang bekerja secara tekun. Akan dibelasi oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk mencapai kesuksesannya. Kalau tidak tekun bagaimana bisa sukses? Jadi rahimallahu ra'an idza amila syai'an atqana. Apa jadi mahasiswa, jadi petani, jadi pedagang, kalau tekun dirahmati oleh Allah, dibantu oleh Allah. Tapi kalau tidak tekun, yang namanya tidak tekun, gampang putus asa, gampang bosan. Itu ajaran-ajaran dengan Rasulullah. Satu ayat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yang ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Pak Guru. Dan ayat itu mestinya setiap kita melaksanakan, menyelenggarakan peringatan Maulid, ayat itu yang menjadi dasar pijakan pertama yang pokok. Teman. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Coba gimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah itu. Jadi di ayat itu Rasulullah dijadikan model kalau pakaian karena fisiknya bagus, kemudian ini dijadikan model. Rasulullah dijadikan model untuk kehidupan manusia.
secara pribadi mencontoh Rasulullah karena di situ ada, secara rumah tangga mencontoh Rasulullah karena di situ ada, menghadapi anak-anak mencontoh Rasulullah dan seterusnya. Jadilah karena lamnya itu lam qasamin, lam bersumpah Allah. Demi sungguh telah ada di dalam pribadi Rasulullah yang agung itu uswatun hasanah, percontohan dan teladan yang baik. Nah, ini sering dipotong oleh mubalik itu, dipotong sampai di sini berhenti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berhenti. Padahal rangkaiannya sangat penting ini. Bagi siapa kemudian mencontoh Rasulullah itu? Bagi siapa yang menjadikan pribadi Rasulullah yang agung itu sebagai teladan? Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Percaya kepada Allah. Dengan percaya yang sungguh. Wal yaumal akhir, dan percaya bahwa dunia ini akan berakhir, akan berakhir. Wa dzakarullaha katsiran, dan selalu berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan apa saja. Artinya di dalam hati kita ada Allah, di dalam hati kita ada Tuhan. Hingga ketika bersendirian atau di tengah orang banyak, kita selalu diawasi oleh Allah. Orang yang seperti itulah yang diharapkan bisa menteladani baginda Rasulullah. Tanpa itu sulit kita menteladani Rasulullah. Tanpa selalu merasa zikir diri kita pada Allah, tanpa kita ada keyakinan pada Allah walaupun Allah gaib, tanpa kita yakin bahwa kelak akan ada hari akhir, ada kiamat, tanpa yakin itu semuanya, kita sulit menteladani baginda Rasulullah. Itu makna daripada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Memang ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya berkaitan dengan peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Dan Al-Quran perang Khandaq itu menyebutnya dengan Ahzab, perang Ahzab. Kenapa disebut Ahzab? Ahzab itu partai. Hizbun itu partai. Jadi kalau Ahzab artinya banyak partai di situ. Ada koalisi di situ. Orang Yahudi berkoalisi dengan orang Mekah, orang dengan kabilah-kabilah yang lain berkoalisi untuk menggempur Madinah. Akhirnya ada seorang sahabat berasal dari Persia, Iran kalau sekarang. Itu beragama Majusi. Ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat itu, ayo bagaimana ini langkah-langkah ini? Karena suara akan digempur oleh pasukan koalisi ini sudah terdengar sejak beberapa waktu oleh Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya kumpul, ada Salman Al-Farisi, orang Majusi yang masuk Islam, mengusulkan, dulu wahai Rasul, di tempat kami kalau ada begini-begini membuat perlindungan lewat parit, buat parit. Khandaq, perang Khandaq itu parit. Dari parit itu Rasulullah ikut menggali. Jumlahnya sahabat yang ikut kerja bakti menggali parit waktu itu ada 1.000 sahabat. Ada 1.000 sahabat. Dulu di tempat kami, artinya di Persia, ketika terjadi seperti ini membuat parit. Dari parit itu diharapkan kuda sebaik bagaimanapun tidak bisa melompat. Jadi sepanjang ada parit. Jadi ini strateginya Salman Al-Farisi. Dan itu belum terbiasa dilakukan oleh orang Arab. Tapi kemudian pasukan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sudah membuat strategi seperti itu. Akhirnya kalah mereka, partai koalisi atau kelompok koalisi kalah dengan pasukan Madinah. Asal sebab turunnya ayat ini begini. Tapi Imam Sawi yang kitab ini itu menyatakan tidak hanya terbatas pada itu, pada kasus peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab itu. Dalam kehidupan sehari-hari pun ayat itu perlu kita tanamkan betul agar supaya setiap kita menyelenggarakan peringatan Maulid selalu ingat pada ayat itu bahwa kita dituntut dalam setiap peringatan itu menteladani bagi Rasulullah SAW. Dari segala segi. Kalau segi ibadahnya rasanya kita tidak mampu meniru Rasulullah. Tidak mampu. Sampai bengkak ini. Betis Rasulullah sampai bengkak. Dari lamanya berdiri.
Kalau kita bengkak kan beri-beri. Iya kan? Itu dalam kitab Burda. Burda itu kitab syair-syair sanjungan kepada Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, Imam Busiri. Dolam tu sunnataman ahya dhalama ila anishtakalat qadama huddur min warami. Dolam tu sunnataman ahya dhalama ila. Aku ini telah berbuat dolim kepada orang yang menghidupkan malam sampai bengkaknya itu mengadu. Saking beratnya berdiri kemudian sampai bengkak. Dalam tujuan teman ahjat dalam ilah anistakat kodamahu sampai kaki yang dua ini mengadu minat dorong minat kodamahu dorong menggoromi karena bengkak. Ketahuan dari istrinya, dari Siti Aisyah, wahai Rasul kok sampai begini? Katanya Siti Aisyah, sayang juga ya. Kok sampai begini Tuhan? Kan sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Rahmatnya sudah tidak kurang. Apalagi kemudian umatnya membacakan sholawat kepada Tuhan. Kok sampai bengkak-bengkak begini? Kata Siti Aisyah, radhiyallahu anha. Apa jawab Rasulullah? Apalah aku nabdan syakura. Kalau sudah begitu Allah memberi rahmat dan menjamin dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku tidak akan bersyukur terhadap semua itu? Kalau aku ingin meniru ini rasanya kok sulit ya. Ya walaupun tidak proses seperti itu ya, dekat-dekat dikit aja lah. Semua ada semua segi sektor kehidupan tempatnya adalah di Rasulullah sebagai model. Kenapa kita minta Rasulullah? Karena manusia. Kalau kita suruh menyontoh malaikat, ya tidak mungkin, tidak bisa. Malaikat tidak makan, malaikat tidak beristri, malaikat tidak perlu sepeda motor. Kita disuruh menyontoh malaikat, ya tidak bisa dong. Kita harus menyontoh manusia, yaitu Rasulullah SAW. Tapi walaupun manusia, basyarun lah kalau basyar. Manusia tidak, tapi tidak seperti manusia. Bagaimana tidak? Ludahnya itu bisa mengobati penyakit. Ketika dibuat sur hijrah dari Mekah ke Madinah, kan sembunyi dulu dibuat sur untuk menghilangkan jejak. Sembunyi dulu. Di dalam buat sur, kaki temannya, sahabatnya Abu Bakar, karena Abu Bakar yang mendampingi waktu hijrah itu. Di dalam buat sur, kaki Abu Bakar dimakan, digigit ular. Ternetes air matanya di pangkuan Rasulullah. Kenapa? Takut ya. Orang kafir sudah melihat bahwa ini sudah ada di pinggir di mulut gua itu orang kafir. Abu Bakar dia gemeteran juga ya manusia. Diambil kemudian kakinya dimakan digigit ular. Akhirnya nangis. Tetesan airnya jatuh ke pangkuan Rasulullah kan kaget. Tidak ada apa-apa Rasulullah. Akhirnya dipaksa-paksa ngaku kalau ada ular digigit kaki. Akhirnya Rasulullah ambil ludahnya, diulaskan begini, sembuh. Kalau ludah kita, waktu membuat parit itu untuk perang Ahzab itu perang Mu'tah, 1000 orang dari sahabat yang ikut gali. Rasulullah nggak gali. Kemudian ada Jabir bin siapa itu dekat rumahnya dengan tempat menggali parit. Tidak tega melihat Rasulullah. Karena kelihatan terasa keras betul akibat lapar. Akhirnya bisik-bisik pada Rasulullah. Rasulullah, silakan ke rumah, istri saya sedang masak. Tapi cukup 1 orang sahabat saja yang Tuhan aja. Jangan banyak-banyak. Tiba-tiba Rasulullah, ayo, pray, mau ngasuh, makan semua. Kaget si Jabir ini. Loh, dalam hatinya, Rasulullah kok semua dia aja. Istri saya hanya masak sedikit. Hanya cukup untuk 2-3 orang. Ya Rasulullah panggil semua. Rasulullah panggil semua, ayo makan. Rasulullah itu nggak ada persiapannya. Ambil centong Rasulullah, centong. Cukup, bahkan lebih.
Dan itu yang kemudian diabadikan dalam kitab At-Tibai oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Wajadahu tadharu barakatuhuma fil maqami wal masyari. Kedua tangan Rasulullah itu tampak bisa membawa keberkahan di dalam makanan dan minuman. Kalau Rasulullah yang naning, yang bagi cukup. Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqami wal masyari. Itu fakta sejarah. Para ahli sejarah mengungkapkan itu semua. Jabir bin Abdullah. Ya? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ya. Itu. Ya, Jabir bin Abdullah sahabat juga. Aja. Itu kitab-kitab ahli sejarah mengungkapkan itu semua. Nah, kemudian oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai diwujudkan dalam bentuk kalangan-kalangan seperti itu dalam At-Tibai. Yadahu tadharu barakatuhuma fil maqami wal masyarib in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khumsima yasmut wa la yujawib. Itu sifat-sifat Rasul. Dan pada hal-hal yang seperti itulah kita diminta untuk menteladaninya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat bagi Rasulullah, diberi kemampuan oleh Allah untuk menteladani sebisa mungkin terhadap perilaku bagi Rasul Muhammad SAW. Karena dampak daripada uswah keteladanan itu, insya Allah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Allah. Saya rasa itu, Bapak-Bapak, sekali lagi mudah-mudahan dalam rangka memperingati Maulid Rasul ini, sekali lagi mudah-mudahan kita sepenuhnya, kalau tidak sepenuhnya ya kita diberi kemampuan untuk mencoba menteladani baginda Rasul Muhammad SAW dari segi ibadahnya, dari segi akhlaknya, dan dari segi hal-hal yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi asfi min kulli dharin wa nuruhu dari li qalbi 'inda jahli wa Faya Rabbi matti'ni bisirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukrati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim wa ya Rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bila nabi man ja'ana bil hidayati wa ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa ashabin bi ibnil